Sebelumnya perkenalkan saya Sri Lestari dari kampus Unesa 5. Di sini saya mau minta waktu bapaknya sebentar saja. Ya, silakan. Monggo apa yang bisa saya bantu nanti saya sampaikan. Dengan bapak siapa? Dengan Bapak Aman Santoso. Bapaknya asli sini. Saya karyawan di sini, kebetulan saya adalah manajer umum di sini. Oh, langsung ya Pak. Ya. Ini sejak kapan sih Pak Serambang ini tuh didirikan? Sejak wisatanya ini tuh ada sejak kapan? Sejak 2017, tepatnya pada Desember 2017, peresmian pembukaannya sekarang. Terus bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di kawasan wisata? Apakah ada pemilahan dan juga pengolahan limbah organik dan juga anorganik? Ada, ini seperti sampean lihat di situ ada 3 tempat tong sampah, organik, non organik, dan sampah apa itu medis. Terus bagaimana pengelola mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menjaga lingkungan? Yang penting gini, kita tanamkan pada pengunjung bahwa lingkungan itu bersih. Secara bersih otomatis pengunjung itu mau membuang sampah itu enggak. Karena di situ lingkungannya bersih. Lain kalau dengan lingkungan kotor, otomatis dia seperti mendapatkan contoh. Jadi membuang sampah seenaknya. Tapi apabila lingkungan bersih, dia mau tidak mau secara dengan kesadarannya dia akan merasa sungkan. Karena apa? Di situ ada tempat sampahnya, lingkungannya bersih, otomatis orang akan terdidik dengan sendirinya. Terus fasilitas apa saja yang disediakan untuk mendukung kenyamanan sekaligus konservasi lingkungan? Misalnya kayak tempat sampah terpilah, toilet, ya ramah lingkungan, terus jalur pejalan kaki. Maksudnya? Fasilitasnya yang disediakan. Ya kita menyediakan tempat sampah yang 3 jenis tadi, organik, non organik, dan sampah medis. Yang pertama itu kita sediakan tempatnya. Toilet kita kasih tempat toilet juga sendiri-sendiri. Mereka juga toilet itu terbagi dari setiap titik itu bahkan ada 3 sampai 6 kamar toilet. Itu ada yang putra, ada yang putri. Kita terbagi sendiri-sendiri. Dan kebersihan toilet di sini saya rasa ya bisa dibandingkan dengan tempat yang lain. Sampai bisa cek sendiri. Walaupun fasilitasnya sederhana, tidak semewah seperti tempat yang lain, tapi kebersihannya kita jamin. Suatu misal bau yang tidak sedap atau isi mampet, saya rasa tidak ada. Semuanya safety dan higienis. Terus bagaimana pengelola itu memastikan fasilitas tidak merusak ekosistem di sekitar? Kita istilahnya kita tonjolkan pada wisata alam yang murni. Suatu misal kita membangun jalan, kita tidak boleh menebang pohon. Jadi kita harus menghindari pohon. Jalan itu harus menghindari pohon, bukan kita harus memaksakan jalan itu. Jadi yang unsur utama kita adalah tidak merusak alam. Di alam kita adakan apa adanya, kita membangun tapi tanpa merusak. Jadi hanya kita di tempat-tempat yang sela. Suatu misal kalau panjenengan nanti masuk di dalam itu ada jalan yang di tengahnya ada pohon, kita tidak akan nebang karena kita sangat istilahnya mencintai pada lingkungan. Jangan sampai ada pembangunan tapi di sisi lain kita malah merusak lingkungan seperti itu tujuannya. Terus bagaimana peran masyarakat sekitar itu dalam pengelola dan juga pengembangan Serambang? Ya kita sifatnya balance ya. Jadi saling memanfaatkan. Kita bukan berhasil mencari untung sendiri tidak. Kita juga masyarakat di sekitarnya juga ikut merasakan dengan adanya Serambang. Suatu misal itu seperti warung-warung di depan itu juga warga masyarakat sekitar. Terus parkir, terus ojek itu dikelola oleh Pak Darwis dari masyarakat di luar manajemen Serambang. Kolaborasinya seperti itu. Jadi masing-masing bisa saling mendukung. Jadi sama-sama jalan. Kita jangan sampai kita istilahnya benturan dengan pihak masyarakat. Serambang berjalan, masyarakat ekonominya juga berjalan. Terus apa sih Pak dampak positif keberadaan Serambang Park ini bagi masyarakat? Ya yang jelas dampak positifnya dalam bidang ekonomi, mendongkrak dalam bidang ekonomi dengan adanya ojek, dengan adanya parkiran, dengan adanya UMKM yang bikin jajanan-jajanan itu kan asli dari masyarakat lokal itu. Secara tidak langsung sedikit banyak kita juga ada istilah mendongkrak ekonomi di masyarakat sekitar.
Terus bagaimana pengelola itu menyeimbangkan antara peningkatan jumlah pengunjung dan pelestarian lingkungan? Yang jelas kita merawat wisata itu sebaik mungkin. Yang kedua, seperti tadi kita sampaikan di Mega bahwa kita merawat, kita membangun tanpa merusak lingkungan. Ini sama sekali kita membangun tanpa menebang satu pohon pun di sini. Karena ini adalah wilayah perhutani, memang harus dijaga ekosistemnya, lingkungannya juga harus dijaga. Tapi pembangunan walaupun istilahnya tidak merusak alam, yang sifatnya itu bisa saling berjalan lah antara alam dan pembangunan. Terus ada tantangan apa enggak Pak ini untuk menjaga kelestarian Prambanan? Kalau tantangan juga pasti ada. Yang jelas tantangannya itu yaitu tadi, setiap kita memperbaiki, setiap kita mengadakan pembaruan dalam bidang fasilitas, itu kita tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak alam. Jadi kita harus benar-benar menempatkan itu di tempat-tempat yang sekiranya tidak merusak alam dan seperti itu. Harga tiket masuk 20.000. Kalau untuk anak Sama, kita ukur tinggi badan. Kalau 80 cm sudah dianggap dewasa. makasih Pak. Iya. Permisi Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Sri Lestari dari kampus Unesa 5. Di sini saya mau minta waktu kakaknya sebentar saja. Apakah boleh? Boleh. Sebelumnya dengan kakak siapa? Saya Lia. Kakaknya berasal dari mana? Saya kebetulan dari sini Ngawi, tapi Ngawinya Ngawi Timur, Karangjati. Oh, Karangjati. Iya. Langsung boleh ya Kak, langsung ke wawancaranya? Boleh. Yang pertama tuh apa sih yang menurut kakak itu menjadi daya tarik di Tambang Park ini? Tambang ini kan masih asri ya Kak ya, masih sejuk suasananya, lalu banyak spot foto yang menarik. Selain itu juga ada air terjunnya sih Kak yang membuat saya betah di sini. Terus apa kakak itu mengikuti aturan terkait kebersihan dan juga pelestarian lingkungan selama berkunjung? Iya, saya selalu mematuhi Kak, seperti membuang sampah di tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan, gitu Kak. Terus gimana pendapat kakak tuh tentang fasilitas dan juga upaya konservasi di Serambang Park? Fasilitasnya cukup baik ya Kak ya, seperti toiletnya tuh bersih, lalu parkirnya juga cukup luas. Untuk upaya konservasi itu juga cukup informatif karena disediakan papan-papan informasi tentang menjaga kebersihan seperti itu Kak. Oke. Terus apakah kakak ini merasa teredukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan selama berwisata di sini? Iya, saya cukup teredukasi. Saya juga berusaha untuk selalu mematuhi aturan untuk membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia. Gitu, Kak. Oke Kak, makasih atas waktunya.